Dalam perbincangan sehari-hari, kata pribumi bukanlah suatu istilah yang baru, baik itu dalam tatanan masyarakat hingga pejabat. Seringkali kita mendefinisikan orang Indonesia atau yang seperti tokoh bangsa Hos Cokroaminoto dengan sebutan Bumi Putra sebagai kaum pribumi. Otomatis kata pribumi merasuk layaknya sebuah warisan kolonial rasis yang tetap lestari hingga hari ini. Padahal sejarah jelas-jelas mencatat kelahiran kata pribumi tak lain lahir dari rahim penjajahan Belanda. Kala itu, kompeni dengan percaya dirinya membentuk kasta yang berwujud klarifikasi rasial penduduk di Hindia Belanda atau sekarang kita sebut dengan Indonesia. Sekilas, bentuknya tak seperti sistem kasta yang ada di agama Hindu, sebab kompeni hanya membaginya ke dalam 3 tingkatan sesuai dengan Undang-Undang Kolonial tahun 1854. Sebagaimana yang diungkap oleh sejarawan J.J. Rizal, isi dari undang-undang menunjukkan warga negara Hindia Belanda nomor 1 jatuh pada kalangan bangsa Eropa atau orang-orang yang berkulit putih. Kemudian warga nomor 2 ini jatuh kepada kalangan Vreemde Oosterlingen, yaitu orang-orang dari timur asing yang meliputi orang Cina, Arab, India maupun non-Eropa lainnya. Dan warga negara nomor 3 yakni inlander atau pribumi, yang mana di dalamnya termasuk pula masyarakat lokal, terlebih lagi mereka yang beragama Islam. Oleh karenanya, pembagian kelas dalam Undang-Undang Belanda yang menempatkan orang Indonesia menjadi negara kelas 3 membuat kata pribumi menjadi tak memiliki keistimewaan. Itulah mengapa era kolonial menjadi pemantik utama langgeng sindiran pribumi atau inlander. Narasi narsis deskriptif itulah yang secara sosial budaya masih eksis hingga hari ini. Maka tak heran Kamus Merriam-Webster telah mencatat kata inlander sebagai istilah yang telah digunakan sejak tahun 1610. Istilah inlander terdiri dari 2 unsur, yaitu inland dan imbuhan er, yang bermakna orang yang tinggal di inland. Sedangkan inland sendiri diartikan sebagai suatu wilayah yang mungkin semacam dusun atau kampung. Oleh sebab itu, wajar Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI pun menyerap kata inlander sebagai sebutan ejekan bagi penduduk asli Indonesia oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan. Buktinya, kita dapat melirik ke zaman awal Belanda menaklukkan Jayakarta dan mengganti menjadi Batavia pada tahun 1619. Gubernur Jenderal VOC yang memerintah sekitar tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 629. Jan Pieterszoon John sangat menyenangi orang Cina yang dinilai rajin, tidak kenal lelah, dan sangat terampil. Dan ia menganggap rendah pribumi yang dikatakannya malas, tak mudah diatur, dan tidak dapat dipercaya, ungkap Alwi Shahab dalam bukunya Robin Hood Betawi, Kisah Betawi Tempo Dulu tahun 2002.
Boleh jadi pendapat Kohn terkait pribumi ialah yang paling terkenal. Namun, jauh sebelum Kohn, pandangan yang merendahkan orang Indonesia sudah dimulai pada dekade pertama abad ke-17. Alkisah, orang Eropa yang selalu terancam akan kehilangan nyawa dan harta ketika berada di bumi Nusantara menjadi penyebabnya. Buahnya, mereka menyebut orang Indonesia sebagai inlander. Bernard H. M. Flekke dalam buku Nusantara tahun 1961 mengungkap seorang penjajah Inggris bernama Edmund Scott disebutkan telah banyak menulis terkait pengamatan akan penduduk lokal di Banten pada tahun 1603 sampai tahun 1665. Dalam catatannya, Scott menyamaratakan orang Indonesia malas-malas. Mereka semua miskin karena mereka punya banyak budak yang bahkan lebih malas daripada tuan mereka, dan yang makan lebih cepat daripada pertumbuhan lada dan beras mereka. Tak hanya itu, Scott pun mengungkap di Banten perkara instrik. Rencana jahat maupun pembunuhan adalah hal yang biasa terjadi. Maka Scott terkesan terburu-buru menarik kesimpulan jikalau masyarakat lokal semuanya jahat. Anggapan tersebut kemudian menjalar kepada pedagang Belanda yang datang pada saat yang sama dengan Scott. Mereka yang tak mengerti bahasa dan adat istiadat orang Indonesia ikut-ikutan mempercayai dan menganggap rendah orang Indonesia.